Dari kalian, pasti ada yang suka ngomel-ngomel di sosial media tentang hal apapun itu. Entah ngomel tentang pekerjaan, pertemanan, percintaan, atau tentang kebijakan pemerintah yang kamu rasa tidak adil. Semua yang kalian lakukan itu adalah freedom of speech, atau yang sering disebut kebebasan berbicara atau berpendapat. Apa sih yang dimaksud freedom of speech? Kenapa freedom of speech itu harus dibatasi? Freedom of speech dapat diartikan sebagai kebebasan berpendapat, beropini, dan berkata-kata. Namun, walaupun dinamakan freedom, hal tersebut tentu tetap memiliki batasan. Sayangnya, banyak pengguna media sosial yang telah melampaui batas. Terlebih lagi, banyak pengguna media sosial yang menerapkan anonimitas di akun media sosialnya, sehingga mereka lebih bebas untuk membuat ujaran kebencian, menyudutkan suatu pihak atau kelompok, dan lain-lain yang dapat menyebabkan perpecahan dan kebencian. Di Indonesia sendiri, contohnya Indonesia adalah negara demokrasi di mana rakyatnya diberikan kebebasan untuk berpendapat. Akan tetapi, kebebasan berpendapat tersebut tidak digunakan dengan baik oleh banyak orang. Bahkan, Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan pengguna internet atau media sosial yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Negara perlu secara tegas membuat garis pembatas untuk membedakan mana saja pendapatnya secara konten dilindungi dan tidak dilindungi. Terhadap kelompok yang pertama, berlaku pendekatan non-diskriminasi di mana negara tidak ikut campur dan membatasi konten mana yang diperbolehkan atau tidak, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebaliknya, negara wajib melarang pernyataan atau perbuatan yang masuk dalam kelompok tidak dilindungi. Meski sulit, namun kita dapat mengambil kaidah normatif sebagai pegangan dalam membuat pemisahan kedua jenis konten pendapat tersebut. Dalam hal ini, konten yang dimaksud adalah konten yang secara intrinsik dianggap jahat atau tidak layak disampaikan ke publik. Padahal di Indonesia terdapat undang-undang yang mengatur hal tersebut, yaitu UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan orang yang melanggar undang-undang tersebut seperti menyebarkan berita hoax dan melakukan pencemaran nama baik akan dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kebebasan berekspresi bisa dibatasi. Misalnya dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, jelas bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi itu dibatasi dan ada 2 pembatasannya, yaitu untuk alasan keamanan nasional dan untuk menghormati harkat dan martabat orang lain. Jadi, sudah seharusnya kita sebagai mahasiswa dan generasi muda agar kritis dalam beropini namun tetap memperhatikan etika dan bahasa yang digunakan.